Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arham Zahri Rahman, NIM 20-468-289-STK-00821, mahasiswa doktoral Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada, dengan promotor Bapak Insinyur Logito Edi Nugroho, MSc PhD, dan co-promotor Bapak Widiawan, ST MSc PhD. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul Pre-Processing Big Data sebagai langkah awal analisa data mobility dalam membuat kebijakan proaktif. Pendahuluan, manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari mobilitas. Artinya, manusia selalu ingin bergerak berpindah dari satu titik ke titik lain, apapun alasannya, apapun tujuannya. Mobilitas yang efisien adalah kunci untuk menjadi kota itu menjadi smart city di masa depan. Identifikasi pola mobilitas masyarakat adalah dengan mempelajari dan memahami bagaimana orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sehingga kita dapat melakukan prediksi atau pengenalan pola mobilitas masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada di kota besar adalah masalah transportasi. Secara mendasar, pergerakan manusia perlu adanya sarana infrastruktur jalan yang memadai, serta transportasi yang mendukung. Untuk mengetahui pola mobilitas masyarakat, di sini ada dua metode, yaitu metode aktif dengan cara memerlukan infrastruktur ad hoc, yaitu pengumpulan data dengan cara menghitung situasi lalu lintas secara real time didasarkan pada infrastruktur seperti sensor jalan, kamera surveillance atau CCTV, panggilan darurat polisi, atau bantuan ambulan, yang semuanya itu direcord secara aktif. Ada juga cara untuk merecord data mobility manusia, yaitu dengan cara pasif, dengan mengeksploitasi sumber data alternatif seperti postingan di jejaring sosial, data GPS, dan data jaringan seluler untuk melihat pola mobilitas masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pasif, di mana data yang dikumpulkan secara terpusat dari jaringan seluler. Keluaran analisa big data, pola mobilitas kemudian akan digunakan misalnya oleh pembuat kebijakan, simulator kebijakan, dalam perencanaan kota, serta pemberlakuan kebijakan. Kebijakan yang didasari pada pola mobilitas dari histori perjalanan dapat dikaitkan dengan pembuatan kebijakan proaktif, yaitu kebijakan sebagai tindakan preventif untuk mengurangi resiko hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Penelitian terkait dengan mobility atau mobilitas manusia, perpindahan dari satu titik ke titik lain, dan untuk melihat polanya, itu sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Di antaranya ada Wang dan teman-teman mengembangkan metode untuk menghasilkan matriks transient origin destination atau OD dari node ke node dalam jaringan jalan raya. Lalu ada lagi Alexander dan teman-teman mengembangkan metode untuk memperkirakan origin destination berdasarkan waktu dan tujuan. Berikutnya ada Schneider menemukan bahwa 90% pola perjalanan manusia itu dapat diklasifikasikan dalam 17 motif. Jadi 90% atau sebagian besar pola perjalanan manusia itu bisa digambarkan dalam 17 motif.
Menurut Jiang dan teman-teman, penelitiannya telah mengekstrak motif keseharian manusia menggunakan inferensi probabilitas. Lalu yang saya lakukan dalam tahap penelitian ini adalah melakukan penapisan data mentah telco untuk mempermudah proses analisa data lebih lanjut. Dalam penelitian ini kami mencoba melakukan pre-processing data sebelum dilakukan penelitian yang lebih dalam. Di mana data telco ini adalah data mentah, jadi belum diproses sama sekali. Maka kita perlu melihat apakah ada duplikasi data. Jika ada, maka kita bisa remove. Lalu jika ada data yang tidak lengkap, maka kita bisa hilangkan. Dan kemudian perlu ada condition atau conditional filtering. Mobile Positioning Data atau MPD dikumpulkan pada tanggal 11 November 2020 dari UGM. Data yang digunakan adalah data sampel dan berupa sampel random dari salah satu operator telekomunikasi di Indonesia, yaitu Indosat, dengan titik koordinat yang diperoleh dari triangulasi menara BTS yang terlihat pada ilustrasi gambar di sini. Nilai akurasi 50-200 meter dengan cakupan wilayah Indonesia. Data telco dari user random direkod selama 3 bulan, yaitu bulan April, Mei, dan Juni tahun 2020. Artinya sudah masuk di masa pandemi. Jumlah data yang kami terima yaitu sebanyak 7.431.814 titik. Dan ini belum ada pemrosesan, jadi masih dalam bentuk aslinya. Terdapat beberapa variabel yang disediakan oleh penyedia data, antara lain yang pertama ada timestamp, merupakan dimensi waktu yang tersedia mencakupi hingga data per detik. Lalu ada location. Location di sini dinotasikan dalam latitude dan longitude. Berikutnya ada namanya unique identity atau MSISDN, yaitu kata ganti dari nomor handphone. Merepresentasikan user di mana pada data ini menggunakan nomor telepon yang telah di-hashing. Jadi untuk data nomor telepon kita tidak bisa melihat, artinya keamanan data atau privasi tetap terjaga karena semua nomor telepon sudah diubah dalam hashing. Oke. Hasil uji coba kami, jumlah MSISDN atau nomor telepon yang terekod sebanyak 1.000 user. Raw data seperti yang saya sebutkan tadi sejumlah 7.431.814 record, dan setelah di remove dari beberapa duplikasi menjadi 6.199.472 record. Jadi ada beberapa data memang itu duplikasi. Duplikasi di sini artinya MSISDN-nya, lalu timestamp dan latitude longitude itu sama persis, sehingga kita hanya mengambil satu. Terdapat 173 MSISDN yang tidak konsisten, artinya ada 173 MSISDN yang ternyata tidak tercatat di setiap bulan. Terdapat 19 MSISDN yang terekam single transaction, jadi tercatat hanya sekali, setelah itu tidak tercatat lagi. Dan terdapat satu MSISDN yang terekam terbanyak, yaitu 33.432 titik.
Nah, ini contoh duplikat. Tadi sempat saya katakan ada data duplikat. Jadi sini MSI SDN, semua nomor telepon sudah diubah dalam bentuk hashing. Termasuk pada saat pertama kali saya melihat datanya itu sudah dalam bentuk seperti ini. Artinya saya tidak tahu ini nomornya siapa. Ini adalah latitude, longitude, lalu ada timestamp, jumlah duplikatnya. Jadi ada data dengan ID sekian, timestampnya sama, latitude dan longitude-nya sama, itu ada 2, lalu berikutnya sama, yang lain begitu juga. Data per bulan, dari data yang kami miliki tercatat pada bulan April 2020 merupakan data MSI SDN dan jumlah titik terbanyak daripada bulan Mei dan Juni, karena jumlah pengambilan samplingnya juga terbanyak, yaitu 22 hari. Namun jika dilihat dari jumlah titik, bulan Juni memiliki titik terbanyak jika dibandingkan pada bulan Mei, meskipun ternyata jika kita lihat ID atau MSI SDN-nya itu lebih banyak di bulan Mei, tapi titik poin itu lebih banyak di bulan Juni. Jika dilihat data per hari, jumlah MSI SDN terbanyak tercatat di tanggal 10 April 2020, yang kebetulan bertepatan dengan hari libur nasional, sedangkan jumlah titik terbanyak tercatat di tanggal 3 Mei 2020, yaitu 461.359 titik dalam satu hari. Nah, dari gambar ini, jadi ketika kami lakukan geocoding, ternyata data itu tersebar ada di 3 pulau sebenarnya. Ada 3 pulau besar, ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sisanya ada, tapi sedikit-sedikit. Lalu kami lihat lagi, ternyata persebaran data itu ada di sekitaran Jawa Tengah dan DIY. Dan setelah kami lakukan penapisan menggunakan Haversine Distance dalam menentukan MPD atau Mobile Position Data, dan Point of Interest menggunakan jarak 1 km dengan objek daerah tujuan wisata atau ODTA, terlihat persebaran terbanyak itu ada di DIY. Kita bisa perhatikan di sini jumlah titik yang kumpul ini masih tersebar, sedangkan yang di sini mulai terfokus di DIY dan hampir semua kabupaten. Sedangkan jika kita ambil kasus Jawa Tengah, masih banyak yang tidak terlihat datanya. Oleh sebab itu, wilayah penelitian yang kami gunakan, kami persempit menjadi zona DIY. Kesimpulan, dari beberapa hasil yang didapat, diketahui bahwa data mobilitas yang didapat dari telepon seluler pada daerah istimewa Yogyakarta lebih terpusat dan lebih kompleks, sehingga area penelitian bisa dipersempit ke dalam area tersebut. Belum banyak penelitian serupa di daerah istimewa Yogyakarta terutama dan di Indonesia. Ini membuka kesempatan besar bagi peneliti dalam eksplorasi data telco dalam membangun rencana-rencana strategis dalam pembangunan kota berkelanjutan atau smart city. Data mobilitas masyarakat dapat memberikan gambaran luas terkait dengan pola kehidupan dan keseharian masyarakat, yang hal ini berimplikasi pada pengembangan kebijakan di area tersebut. Kami mendapatkan kendala, salah satunya adalah perlu adanya filter lebih lanjut terhadap data sampling, karena tidak semua bulan itu datanya ada. Jadi ada yang di bulan ini ada, di bulan lain tidak ada, atau pengambilan samplingnya itu tidak seragam. Seperti tadi kita lihat, di bulan April 22 hari dan di bulan Mei Juni itu 18 hari. Masih banyak data yang tidak konsisten, seperti hanya ada single transaction, lalu ada data
terlalu banyak tercatat dan ada terlalu sedikit, yaitu 1. Baik. Untuk penelitian lanjut, data telco sebenarnya mengandung banyak informasi yang dapat diolah lebih lanjut, dan pada penelitian berikutnya, data mobility dapat dieksplorasi untuk melihat pola mobilitas harian, membedakan pola mobilitas berbasis hari kerja dan hari libur, membedakan antara visitor dan masyarakat lokal, sehingga memberikan saran kebijakan proaktif berbasis data. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.